back to me, Willis. Buat yang pemula di dunia konten kreator, biasanya nih ya, kebingungan nih manage waktu antara sambil kerja, kan bahkan yang nggak sambil kerja pun bingung manage waktunya gimana buat kontennya biar bisa tetap up, karena kadang idenya habis aja gitu ya, entah kemana. Oke, tenang-tenang, kamu nggak sendiri, say. Karena itu semua dialami oleh semua konten kreator pemula. Nah, bedanya konten kreator yang udah terbiasa dengan aktivitasnya udah tahu nih tips-tipsnya apa aja biar kita itu nggak kehabisan ide konten, terus waktu kita juga oke, nggak berantakan, scheduling kontennya juga aman, lancar jaya. Dan itu semua bakalan aku share blak-blakan di sini. Oke, so Lego. Yang pertama ada yang namanya teknik lipat gandakan konten. Jadi bukan uang aja yang dilipat gandakan. Nggak canda. Jadi teknik yang ini lahir berkat pengalamanku ngonten selama kurang lebih ya 3 tahun. Ini aku kasih contohnya langsung ya. Misalnya nih konten beauty, tips makeup no makeup selesai dalam 5 menit misalnya. Tema kontennya bisa kita lipat gandakan menjadi beberapa jenis konten. Yang pertama kita storytelling makeup no makeup pas bangun tidur. Kemudian list to do-nya kamu adalah yang pertama persiapkan skripnya. Jadi kamu buat kata-katanya rangkai dengan semenarik mungkin ya, kalau bisa tetap pakai bahasa yang daily. Jadi kayak berasa ngevlog tapi versi yang storytelling. Nah, yang kedua per kalimat itu kita di notes. Ini kira-kira footage-nya itu mau taruh apa? Apakah aku lagi bangun tidur, atau aku lagi di kasur, atau aku mau masuk kamar mandi, atau apa? Atau aku siap-siapkan buku dalam tas, atau apa? Pokoknya dipersiapkan di take note ini footage-nya apa. Itu yang kedua. Yang ketiga, setelah footage-nya itu udah terkumpul, kita syuting. Pokoknya sesuai dengan notes-nya kita. Kalau bisa, kita pikirkan juga kira-kira ini bisa di-shoot atau enggak. Jangan nggak bisa di-shoot. Kita nggak punya teras, tapi kita buat footage-nya itu yang kita lagi memandang perkotaan di teras. Kan keren kali kan? Nah, sementara kita nggak punya teras ya jangan. Pokoknya apa yang ada, apa yang bisa kita shoot, itulah yang kita take note kan. Nah, yang keempat, rekam suara kamu, baca skrip yang udah kamu sediakan. Pokoknya usahakan senatural mungkin. Jangan yang kayak kelihatan baca tanda koma, tanda titiknya, tanda serunya, nggak usah. Pokoknya kelihatan merepet dikit, merepet. Kalau kamu lagi sedih, sedih. Kalau kamu lagi kesel, maksudnya luapkan ekspresi kamu dalam suara. Karena kamu kan nggak berekspresi, orang dengar suara kamu gitu loh. Yang kelima, lanjut editing dan lanjut upload. Itu dia to-do list untuk teknik yang pertama ini. Nah, yang kedua, teknik ngomong langsung. Jadi misalnya makeup no makeup selesai dalam 5 menit, tuh kamu langsung ngomong langsung aja. Jadi guys, ini sekarang aku mau makeup no makeup selesai dalam 5 menit. Ini before afternya. Buat yang penasaran gimana caranya, cek it out kayak gitu. Pokoknya kamu memang harus persiapkan dulu kira-kira konsepnya kamu seperti apa. Mau apakah before afternya duluan, terus pembukanya kamu mau pakai kalimat apa, itu udah harus kamu susun gitu. Jadi pas kamu lagi progress makeup sambil ngomong, itu nggak keteteran kayak mau ngomong apa ya, ini aku shoot di bagian apa gitu. Nah, to-do listnya biar gampang, kamu mikirin dulu kamu mau ngomong apa. Semua orang pas pertama-tama ngonten itu pasti kesulitan, kayak bingung mau ngomong apa-apa, lagi udah depan kamera, udah on dia ya kan, bingung, blank gitu. Jadi kita tulis dulu nih apa-apa aja yang mau diomongin, kemudian ini tuh bagian apa, part apa, kita bagi-bagi bagiannya. Nah, kemudian pas kita mau syuting, kita lihat tuh, oh ini bagian eyeshadow misalnya, bagian eyeshadow aku mau ngomong seperti ini. Oke, dihafal-hafal aja sampai kameranya udah turn on. Kita misalnya bagian eyeshadow, kita taruh eyeshadow-nya sambil kita ngomong gitu. Jadi itu nggak berantakan dan kita shootnya per clip. Jadi nanti pas editingnya itu tinggal disambung-sambung aja gitu dan di crop apa yang tidak perlu. Stepnya seperti itu aja, sesimpel itu. Oke. Nah, yang ketiga adalah pakai before after, misalnya pakai sound viral atau yang kamu merasa estetik yang cocok dengan vibes-nya kamu misalnya, is okay. Itu permainannya di editing sih. Jadi itu bisa jadi salah satu variasi konten kamu. Nah, untuk yang tema tadi itu kira-kira bisa divariasikan ke 3 konten yang tadi aku sebutkan. Per tema konten itu beda-beda ya, bisa dilipat gandakan berapa variasinya gitu. Sekreatifnya kita aja, jangan terlalu dipaksain juga. Kalau cocok ya is okay, kalau nggak cocok ya udah skip aja. Meskipun cuma bisa divariasikan 2, ya udah 2 is okay gitu, nggak masalah. Oke, jangan dipaksain yang penting ya. Teknik yang kedua adalah batching konten.
Misalnya nih, dalam seminggu itu kan ada 7 hari ya, dan ada 7 konten yang perlu diposting nih. Misalnya kamu up-nya itu 1 hari 1. Nah, ini aku contohin aja langsung. Jadi dalam 1 minggu itu kan ada 7 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ya kan? Nah, bisa aja kita spesialkan kayak Senin sama Selasa itu khusus untuk cari ide konten aja. Rabu sama Kamis itu khusus untuk kita scripting, kayak kita siapkan footage-nya apa, kita mau ngomong apa, kita mau gimana persiapannya apa-apa aja, kita syutingnya butuh peralatan apa, apakah bendo atau apa, atau lipstick apa, atau baju apa gitu. Pokoknya semuanya dipersiapin Rabu Kamis, kemudian Jumat khusus syuting, dan kemudian Sabtunya khusus editing, misalnya seperti itu. Ini hanya contoh ya guys, nggak harus diikutin. Pokoknya kamu itu yang penting adalah sesuaikan dengan kegiatan kamu sehari-hari. Misalnya hari Senin memang kegiatan kamu biasanya bantuin mama jualan misalnya ya, nggak bisa kemana-mana dan nggak bisa ngapa-ngapain dari pagi sampai sore dan malamnya udah capek misalnya, ya it's okay. Pokoknya kamu sesuaikan dengan aktivitas kamu dari Selasa sampai Sabtu, kamu ngapain aja, maksudnya itu di schedulekan aja. Oh, khusus hari Selasa aku ngapain, khusus hari Rabu aku ngapain gitu. Jadi semuanya akan lebih termanage dengan baik seperti itu. Nah, pasti pada bingung kalau mau mulai buat konten yang pertama-tama itu gimana ya, kan mau langsung siapkan 7. Ya artinya kamu jangan upload dulu, kamu nabung dulu sampai 7, sampai itu benar-benar udah ada 7, udah ada seminggu, ya udah baru kamu mulai uploadnya di minggu depannya. Nah, di minggu depannya itu kan udah ada tabungan kontennya, kamu preparation untuk yang di minggu ketiga. Jadi minggu pertama kamu siap-siap untuk nabung konten di minggu kedua. Nah, minggu kedua kan kamu mulai upload. Nah, di minggu kedua itu sambilan kamu mulai preparation untuk konten di minggu ketiga, seperti itu, dan ulang terus circle-nya sampai FYP. Oke, gitu. Yang ketiga, teknik cari ide konten tanpa jong. Aduh, aku dulu tuh ya jong banget deh rasanya, kayak nyari ide konten, sok-sok ngide gitu ya kan, scrolling. Turns out aku tuh jadi kayak scrolling konten TikTok yang nggak jelas, humor lah, fashion lah, makeup lah, skincare, semua aku like. Heran, ya kan? Ide kontennya akhirnya apa? Nggak tertabung guys. Siapa yang sering kayak gitu? Aku kayak gitu pokoknya. Kalau yang sering kayak gitu, komen di bawah, kita tos dulu. Oke, lanjut. Jadi tipsnya itu adalah, yang pertama, kita siapkan akun yang memang benar-benar khusus untuk nyari ide konten. Jadi ketika kamu lagi login dalam akun spesial ini, spesial kerja, jangan coba-coba untuk like konten yang kamu suka, misalnya humor atau apa, jangan. Biar untuk konten next yang muncul itu nggak berantakan, semuanya itu berhubungan dengan kerjaan kita. Jadi meskipun dengan seperti ini tidak menutup kemungkinan bakalan muncul konten humor ya, nggak menutup kemungkinan, tapi seenggaknya kita meminimalisir persentase yang berpotensi merusak kedamaian kita. Oke, yang kedua. Terus yang ketiga, nyari ide kontennya itu jangan sambil mageran, jangan sambil kayak rebahan gitu. Oke, aku sambil istirahat sambil nyari ide konten, kan bisa aja tinggal scrolling, tinggal like aja kalau misalnya memang ada ya konten yang kita suka gitu ya. Karena itu nggak akan efektif, karena ujung-ujungnya mata kita capek, ngantuk, tidur deh. Itu sudah wajar guys, jadi jangan heran. Oke. Nah, kemudian tips tambahannya lebih bagus lagi kalau misalnya kita cari ide kontennya di depan meja dan di depan notes yang biasanya kita catat ide-ide konten kita itu, kita siapkan. Jadi kalau misalnya begitu ada konten yang memang cocok nih untuk kita modifikasi, ya kan? Nah, kita copy linknya, taruh ke notes itu gitu. Jadi nanti pas scripting konten itu udah enak. Oh, hari Senin aku konten ini, udah aku scripting yang ini dulu gitu. Jadi tinggal syuting, tinggal edit, tinggal upload. Gimana tipsnya? Lebih mudah kan? Nah, oke, itu dia guys, 3 teknik yang aku terapin sekarang dan menurut aku itu sangat efektif banget ya, banget dan membantu banget. Kalau misalnya kamu ada tambahan tips, kamu boleh banget sharing di bawah di kolom komentar. Dan apa nih kalau misalnya ada kamu struggle gitu ya dalam content creation, ya is okay untuk sharing juga di kolom komentar. Nanti kita bakalan chit chat di sana ya, sesama content creator. Kemudian kamu juga bisa request kira-kira nextnya aku mau bahas konten tentang apa nih. Nah, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe channel ini supaya aku bisa ketemu sama kamu lagi. Semangat konten!